Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Chapter 156 Jujutsu Kaisen telah terbit. Setelah di chapter ke 155, kita diperlihatkan sekilas tentang teknik kutukan Hakari yang berupa pintu kereta api, di mana pintu-pintu ini berfungsi untuk menahan pergerakan lawan yang dijepit. Dikatakan kalau teknik kutukan ini kurang disukai oleh para petinggi Jujutsu yang konservatif karena teknik kutukannya dianggap kurang berhubungan dengan dunia perdukunan, tidak seperti kutukan santet paku milik Nobara yang memang sudah dukun banget. Nah, setelah di chapter ke-144, kita diperlihatkan debut teknik kutukan Kirara. Chapter ke-155, kita melihat debut teknik kutukan Genji Hakari. Barulah di chapter ke-156 ini, kita diperlihatkan penjelasan detail mengenai teknik kutukan Kirara yang ternyata juga berhubungan dengan teknik kutukan modern garis miring sains, bukan teknik kutukan klinik khas perdukunan konservatif. Oke, berikut pembahasan lengkap Jujutsu Kaisen chapter ke-156 dari Abdikos. Yuk langsung aja kita check it bro. Chapter dibuka dengan Megumi yang melihat pada Shikigami kelincinya, di mana di tubuh para Shikigami kelinci terdapat tanda bintang yang bertuliskan Ekrax. Dan ya, kalau teman-teman perhatikan di sini, Shikigami kelinci juga tidak bisa mendekati pintu ruangan Hakari dan malah tertarik ke tubuh Megumi. Megumi kemudian memperhatikan dengan detail pintu tersebut dan dia menemukan sebuah tanda bintang bertuliskan Gekrax. Lanjut di panel berikutnya, di bagian ini teman-teman bisa melihat kalau Shikigami kelinci sama sekali tidak bisa mendekati Kirara, tapi Shikigami kelinci bisa dengan mudah mendekati panda. Di sini kita bisa melihat judul dari chapter ke-156 ini, yaitu Twinkle Star alias Curly Bintang, yang tentu saja berhubungan dengan teknik kutukan Kirara. Setelah Kirara melihat banyak Shikigami kelinci yang terkesan sia-sia karena tidak bisa mendekati pintu ruangan Hakari dan juga Kirara, di sini Kirara yakin kalau Megumi akan terkena serangannya sendiri, di mana para Shikigami kelinci akan tertarik olehnya, menghimpit dan mencekiknya. Namun seperti nama Shikigaminya yaitu Rabbit Escape, Megumi menghilangkan para kelinci untuk kabur dari himpitan mereka. Megumi kemudian menanyakan ke panda apakah di tubuhnya juga terdapat tanda bintang. Dengan imut, panda berguling melihat bokongnya sendiri, dan ya, panda menemukan tanda bintang di tubuhnya yang bertuliskan Imai. Dari sinilah Megumi yang cukup cerdas mulai mencurigai teknik kutukan Kirara. Dia pun mencari tanda bintang di tubuhnya sendiri dan akhirnya ditemukan tanda bintang bertuliskan Ekrax, sama seperti di Shikigami kelinci dan juga anjing suci. Dari sinilah Megumi mencurigai kalau teknik kutukan Kirara berhubungan dengan rasi bintang. Megumi mengucapkan kecurigaannya dengan suara keras yang akhirnya membuat ekspresi Kirara berubah waspada. Belum selesai, Megumi lalu mengatakan kecurigaan dia berikutnya kalau teknik Kirara adalah berdasarkan rasi bintang salib selatan. Dari sinilah Kirara langsung mengatakan, sial, yap, tebakan Megumi ternyata 100% tepat. Teknik kutukan Kirara memang berhubungan dengan rasi bintang, dan dari 88 jenis rasi bintang yang ada di seluruh dunia, Megumi bisa menebak kalau teknik kutukan Kirara adalah rasi bintang salib selatan. Oh ya, Abdikos sarankan teman-teman baca dari situs resminya yang versi bahasa Inggris. Di sana dijelaskan kalau teknik kutukan Kirara memang berdasarkan rasi bintang salib selatan, sedangkan di versi Fan Translate ada salah terjemahan kalau teknik kutukan Kirara adalah rasi bintang salib utara. Dari sini Megumi mengatakan kalau pengetahuannya tentang rasi bintang adalah dari kakak tirinya yaitu Sumiki Fushiguro. Namun tentu saja, meski diajarkan pengetahuan banyak tentang 88 jenis rasi bintang, yang paling diingat Megumi hanya rasi bintang salib selatan, karena memang rasi bintang tersebut adalah yang paling simpel, mudah diingat, dan salah satu yang paling terkenal. Yap, rasi bintang salib selatan adalah dasar pembuatan bendera negara Australia, New Zealand, Samoa, dan juga Brazil. Rasi bintang salib selatan juga digunakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia untuk menentukan kapan pergi berlayar dan kapan memanen tanaman. Dalam bahasa Jawa, rasi bintang ini disebut sebagai bintang gubuk karena kemunculan awal rasi bintang ini digunakan oleh orang Jawa untuk mulai memanen tanaman pertanian dan menyimpannya di gubuk pertanian. Suku Bajo di Sulawesi menamai rasi bintang ini sebagai lalajah dan digunakan untuk menunjukkan arah selatan ketika melaut agar tidak kesasar sampai ke Jawa atau bahkan sampai ke Australia. Sementara suku Melayu menamainya sebagai bintang ikan pari atau bintang layang-layang karena memang bentuknya yang mirip layangan. Gila bukan? Ternyata nenek moyang kita seorang pelaut yang ahli astronomi, bukanlah isapan jempol belaka. Kita kembali ke manga. Meski telah berhasil membongkar teknik kutukan Kirara, tapi Megumi masih belum paham bagaimana cara kerja teknik kutukan tersebut. Bahkan pengetahuannya yang sekilas tentang rasi bintang dari Sumiki membuat Megumi salah mengira kalau teknik rasi bintang salib selatan hanya terdiri dari 4 bintang, padahal kenyataannya rasi bintang ini terdiri dari 5 bintang. Dari sinilah Megumi yang salah mengira
kalau rasi bintang salib selatan hanya terdiri dari 4 bintang. Mencoba memecahkan teka-teki teknik kutukan rasi bintang milik Kirara, dia membuat beberapa asumsi. Asumsi pertama, Megumi mengira kalau teknik Kirara membuat jarak di antara mereka yang ditandai dengan nama bintang berbeda, sehingga jarak tersebut membuat mereka tidak bisa saling mendekat satu sama lain. Namun asumsi ini salah karena Megumi tetap bisa mendekati panda meski nama tanda bintangnya berbeda. Asumsi kedua, Megumi mengira kalau rasi bintang salib selatan Kirara berfungsi layaknya rally stempel di Jepang atau permainan papan seperti ular tangga, di mana para pemain harus berjalan urut dari angka 1 sampai 25, tidak boleh melompati angka kecuali naik tangga atau terpeleset ular. Namun asumsi Megumi ini juga punya kelemahan karena Megumi dan Kirara ada di angka yang berurutan. Harusnya Megumi dan Kirara dengan mudah bisa saling berdekatan, namun kenyataannya Megumi tidak bisa mendekati Kirara. Dari sinilah Megumi mulai menyadari kalau rasi bintang salib selatan kemungkinan besar terdiri dari 5 bintang, dan kenyataannya memang demikian. Jadi alasan Megumi tidak bisa mendekati Kirara adalah karena ada tanda bintang tersembunyi di antara dia dan Kirara. Selain itu, mereka yang ditandai dengan bintang yang sama akan bersifat tarik-menarik, alias mereka dipaksa untuk berkumpul menjadi satu. Meski Megumi masih belum yakin dengan kenyataan yang harusnya sudah benar ini, tapi Abdikos beri tepuk tangan untuk kecerdasan Mas Rahmat yang berhasil memecahkan teka-teki rumit ini. Kirara yang teknik kutukannya terbongkar menjadi panik. Dia mengganti strategi dari bertahan menjadi menyerang. Dia menginjak mobil lalu melemparkannya ke arah panda, di mana mobil tersebut sudah ditandai dengan bintang Imai sama seperti milik panda. Jadilah panda dipaksa harus berkumpul dengan si mobil. Panda sudah mencoba melempar mobil tersebut agar menjauh darinya, tetapi si mobil tetap kembali ke panda. Awalnya Megumi mengira kalau teknik kutukan Kirara bekerja dengan menyentuh target, di mana Kirara menyentuh target tersebut untuk ditandai dengan tanda salah satu bintang salib selatan. Tapi kenyataannya tidak demikian, karena Rabbit Escape dan Megumi sama sekali tidak pernah disentuh Kirara, tapi di tubuh mereka bisa muncul tanda bintang. Dari sinilah Megumi melihat kalau di mobil tersebut ada bekas energi kutukan seseorang. Jadilah Kirara bisa menandainya. Yap, jadi intinya teknik Kirara tidak perlu mengalirkan energi kutukan ke sebuah benda atau objek hidup jika benda tersebut masih menyimpan energi kutukan. Meski energi kutukan tersebut bukan milik Kirara, tapi dia tetap bisa memberikan tanda bintang kepadanya, dan ini sangat-sangat berbahaya. Coba bayangkan jika seseorang menggunakan senjata alat terkutuk, lalu senjata tersebut ditandai Kirara dengan tanda bintang yang sama dengan dirinya. Otomatis senjata tersebut akan dipaksa mendekatinya, sehingga melawan Kirara menggunakan senjata kutukan sepertinya akan lumayan sulit, kecuali senjata tersebut adalah senjata konvensional yang tidak ada energi kutukannya. Setelah memahami cara kerja teknik kutukan Kirara, Megumi akhirnya menemukan tanda bintang yang menghalangi dia bisa mendekati Kirara. Yap, tanda tersebut adalah mimosa yang tertempel di batako. Megumi dengan cepat menyentuh tanda mimosa tersebut agar dia bisa mendekati Kirara. Namun Kirara semakin brutal menyerang Megumi, di mana dia memberikan banyak tanda ekraks pada puing-puing, sehingga puing-puing tersebut langsung mendekati Megumi dan menguburnya. Di sini Kirara mulai membongkar teknik kutukannya dengan lengkap. Kalau dalam energi kutukannya ada tanda bintang Ginan, Kirara sendiri bisa dengan mudah melepaskan tanda Ginan di energi kutukannya atau menambahkan tanda bintang lain untuk menyerang Megumi. Namun sayang, Kirara lengah karena anjing suci yang sebelumnya ditandai Kirara dengan bintang ekrak muncul menyergap Kirara. Yap, ternyata sejak tadi Megumi tidak pernah menghilangkan keberadaan anjing sucinya. Dia hanya memindahkan anjing suci di balik tembok agar tidak tertarik ke arahnya. Dan saat Megumi yang berlambang ekraks berhasil menyentuh batako yang berlambang mimosa untuk bisa menyentuh Kirara, maka anjing suci yang berlambang ekraks juga otomatis langsung bisa mendekati Kirara dan menangkapnya. Meski telah dijelaskan cukup lengkap di chapter ini, tapi Abdikos akan jelaskan lebih simpel bagaimana cara teknik kutukan Kirara bekerja. Teknik kutukan Kirara diberi nama Love Rendezvous alias Interstellar Flight alias penerbangan antar bintang, di mana teknik ini bekerja menggunakan jarak rasi bintang salib selatan dari bumi. Jarak terdekat adalah bintang Gekrax yang tergambar di pintu. Jarak terdekat kedua adalah bintang Ginan yang ada di energi kutukan Kirara. Jarak terdekat ketiga adalah bintang Mimosa yang tertempel pada batako. Jarak terdekat keempat adalah Ekrax yang tertempel pada Megumi, anjing suci, Rabbit Escape, dan juga puing-puing. Dan yang terakhir, jarak terjauh adalah bintang Imai
yang tergambar di tubuh panda dan sebuah mobil. Untuk bisa mendekati bintang yang lain, jarak bintang mereka harus berdekatan. Contohnya Kirara yang bisa mendekati pintu karena memang bintang Gekrax dan bintang Hinan letaknya saling berdekatan. Sementara panda yang bertanda bintang Imai untuk bisa mendekati pintu, dia harus menyentuh Megumi terlebih dahulu, lalu menyentuh Batako, menyentuh Kirara, barulah panda bisa mendekati pintu ruangan Hakari. Yap, ternyata kalau sudah mengerti teknik kutukan Kirara, tidaklah rumit, melainkan sangat simpel. Di chapter depan kemungkinan akan melanjutkan pertarungan Hakari dan Yuji, plus akan dibahas lebih detail mengenai teknik kutukan modern alias yang berbau sains milik Genji Hakari. Jadi jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam.